Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qayyumil ladzi la yusamma illa bima samma bihi nafsahu wa la yukna. Alhamdulillahil azizil ladzi la yadnu ilaihi illa man huwa adna. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa adkhil ma qultuhu fi kitabika hatta la yansawna fi qulubihim. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang suci ini kita mencoba untuk mendalami, memahami ayat-ayat Allah yang ada di bumi ini dalam mengaktualisasikan keimanan dan ketakwaan kita melalui mediasi puasa di bulan yang suci ini. Puasa itu adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Yang ibadah ini pahalanya hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini dilandasi pada keimanan dengan dimensi-dimensinya. Salah satunya adalah dimensi yang ada pada Al-An'am ayat 14. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dimensi yang kedua ada pada Al-Jin ayat 3. Mattakhadha sahibatan wala walada. Dua dimensi keimanan inilah yang kita jadikan landasan untuk menjalankan puasa, di mana aktualisasinya, pembiasaannya, dan keajegannya dalam mengamalkan puasa itu tidak lepas dengan al-imsak anil akli, yaitu la yut'imu wa la yut'am, dan menjauhi adanya hubungan seksual di waktu siang. Mattakhadha sahibatan wala walada. Dengan adanya pemahaman ini, maka kita pun ingin menjalankan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang utama dalam bulan puasa ini. Salah satunya adalah amalan meningkatkan ibadah sholat. Kenapa ibadah sholat? Sebab as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Sholat itu di dalam bulan-bulan yang biasa punya nilai ibadah yang satu sama lain beda. Sholat wajib dan sholat sunnah. Dan dalam bulan yang suci ini, pahala sholat yang sunnah menjadi pahala sholat yang wajib. Bayangkan bagaimana dengan pahala sholat yang wajib. Itu semuanya adalah wa ana ajzi bihi, kata Allah. Semua untukku, bukan untukmu wahai hambaku, tapi untukku. Amalan yang kedua adalah meningkatkan kualitas kita di dalam membaca ayat-ayat Allah. Yang biasanya kita mengaji hanya 1 juz dalam 1 bulan, hanya 2 juz kali ini dalam bulan yang mulia ini. Semaksimal mungkin kalau bisa setiap minggu kita menghafalkan, menghatamkan 30 juz. Atau minimal dalam 1 bulan kita menematkan 30 juz. Ini salah satu amalan yang baik dalam bulan puasa. Dan keutamaan yang ketiga adalah banyak-banyaklah sedekah, banyak-banyaklah membagi kenikmatan kita kepada tetangga, kepada handai tolan. Sebab Allah itu adalah yut'im, tapi Allah tidak yut'am. Maka kita adalah hendaknya bisa mengimitasi dengan dimensi keimanan ini untuk menuju pada sebuah ketakwaan. Takwa juga mempunyai dimensi. Takwa sebagai tujuan puasa mempunyai dimensi 1. Infak kepada sesama kita, baik dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan senang. Dimensi yang kedua dalam ketakwaan adalah menjaga emosi, wal kadhiminal ghaid. Menjaga emosi dalam hal-hal yang membutuhkan tantangan kita untuk tidak emosi. Dan dimensi yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, saling memaafkan. Jangan kita sudah puasa 1 bulan penuh tapi emosinya masih meletup-letup. Jangan kita sudah puasa 1 bulan penuh tapi masih susah memaafkan sesamanya. Dan dimensi yang keempat adalah innallaha yuhibbul muhsinin, yaitu ihsan, melakukan kebaikan,
baik itu ibadah muamalah sama Allah maupun muamalah ma'an nas, seakan-akan kita melihat Allah. Jikalau kita tidak bisa melihat Allah, niscaya Allah akan melihat kita. Dan dimensi yang kelima adalah menjauhi fahisyah. Tanda ketakwaan yang kelima itu menjauhi akan fahisyah. Fahisyah itu bisa dibahasakan sebagai lembah kenistaan. Setan akan membawa kita kepada lembah kenistaan, kepada fahisyah. Maka jikalau benteng puasa ini bisa dijadikan sebagai benteng kehidupan kita, maka ketakwaan akan bisa kita gapai dan kita insya Allah dimatikan olehnya dalam keadaan iman dan takwa. Semoga kajian yang singkat ini bisa mengilhami, bisa menambah wawasan, bisa menambah khazanah kita tentang keislaman kita, sehingga kita menjalankan puasa ini punya landasan ilmu, punya landasan keyakinan yang semakin yakin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.